kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka dalam segala hal yang terjadi, ketika iblis mencoba datang menggoda kita dengan berbagai pertanyaan atau dengan berbagai bentuk cobaan, dengan berbagai bentuk tipuan atau dengan berbagai bentuk hal-hal yang indah, yang nampaknya baik, nampaknya bagus, seolah-olah dari Tuhan, tetapi faktanya itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, itulah pentingnya kita disebut. Salam saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita semua hingga hari ini. Amin. Pada kesempatan kali ini saudara-saudaraku, saya ingin bagikan perenungan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan perenungan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Dan Roh Kudus Tuhan mengurapi bibir hamba-Mu. Supaya Tuhan, perenungan ini menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami mengerti maksud dan maknanya dalam kehidupan kami. Dan biarlah perenungan ini menjadi rema untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saudaraku, tema kita hari ini saya beri judul Yesus sebagai manusia, yang saya ambil dalam teks Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop di sana, pencobaan di padang gurun. Nah, saudara-saudaraku, mengenai pencobaan di padang gurun, jika kita sudah pernah membaca teks ini atau pernah mendengarkan ceritanya, kita pasti akan langsung mengerti dua tokoh yang ada dalam teks ini. Yang pertama, Yesus Kristus sebagai tokoh utama atau tokoh protagonis, dan yang kedua adalah iblis sebagai tokoh antagonis atau tokoh yang jahat. Nah, saudara-saudaraku, dalam sejarah panjang pencatatan Alkitab sejak semula, iblis memiliki suatu kegemaran. Apa kegemaran iblis? Ya, tentu saja kegemaran iblis mencobai dan menggoda manusia supaya manusia jatuh ke dalam dosa. Seperti yang kita ketahui, Allah menciptakan Adam di kitab Kejadian. Namun Adam dicobai iblis dan Adam telah gagal karena dia tidak mampu melepaskan atau tidak mampu melepaskan dirinya dari godaan iblis, dan ia termakan godaan itu. Sehingga sampai hari ini, sampai kepada zaman saat ini, kita terkena dampak dari perbuatan Adam tersebut. Adam digoda. Kita juga mengetahui beberapa tokoh dalam Alkitab seperti Ayub dan lain sebagainya. Iblis memakai segala cara. Kemudian Kristus datang ke dunia ini dan dia pun dicobai oleh iblis. Saudaraku yang kekasih, seringkali kita berpikir iblis itu menakutkan, iblis itu menyeramkan dengan berbentuk yang aneh-aneh. Apalagi kita melihat film dan lain sebagainya, iblis itu menakutkan, begitu menyeramkan. Tetapi tidak ketika dia datang mencoba iblis. Karena faktanya Alkitab tidak mencatat iblis itu menakutkan atau menyeramkan. Tetapi iblis datang dengan apa? Menggoda. Saudara-saudaraku yang terkasih, bisa kita bayangkan Yesus yang sudah berpuasa 40 hari, itu yang tercatat dalam teks yang kita bahas ini. Kita tidak akan membaca teks ini, saudara-saudara bisa membacanya dimanapun atau di rumah saudara masing-masing. Tetapi dalam teks ini Yesus berpuasa selama 40 hari. Kita bisa membayangkan Yesus sebagai manusia setelah berpuasa 40 hari. Dan iblis datang pada pertanyaan yang pertama, mencobai Yesus dengan apa? Dengan mengubah batu menjadi roti. Tetapi apa yang terjadi? Yesus tidak menuruti iblis. Tetapi Yesus sebagai manusia, dia mengetahui dengan pasti, dia mengetahui dengan benar bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti atau tidak hanya dari makanan saja. Meskipun setelah berpuasa selama 40 hari, itu adalah hal yang sangat menggiurkan. Makanan itu adalah hal yang menggiurkan, saudara-saudaraku. Bayangkan kita berpuasa 3 hari saja. Ketika kita ditawarkan suatu makanan, kita pasti akan sangat lapar dan sangat menginginkan makanan tersebut dan ingin menikmati makanan tersebut. Tetapi kita belajar daripada Yesus. Ketika iblis datang menggoda dengan memberikan penawaran, Yesus berkata bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tapi dari firman Allah. Yesus sebagai manusia mengutip dari kitab Ulangan. Nah, oleh sebab itu kita perlu belajar mengenai Yesus sebagai manusia pun masih mampu menahan diri dari rasa lapar atau dari godaan iblis. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya iblis menggoda Yesus dengan apa? Menawarkan kekuasaan.
Seringkali kita sebagai manusia ditawarkan kekuasaan, ditawarkan jabatan yang kita ketahui saat ini. Namun, ada syarat-syarat yang iblis berikan. Namun sekali ini pun Yesus menang atas iblis. Sekalipun Yesus sebagai manusia, Yesus mengetahui dengan baik bahwa hanya Tuhan Allah sajalah yang patut untuk disembah, bukan iblis maupun hal lainnya. Karena dalam pertanyaan iblis yang kedua ini, iblis ingin memberikan segala kekuasaan itu kepada Yesus jika Yesus sujud menyembah kepadanya. Tetapi sekali lagi Yesus mengetahui bahwa tidak ada yang patut disembah, hanya Allah yang patut disembah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua ini Yesus mampu juga mengalahkan iblis. Dan iblis tidak kehilangan cara. Iblis masih memberikan satu lagi pertanyaan kepada Yesus atau untuk menguji Yesus. Kita bisa melihat itu di ayat yang ke-9. Saudara-saudaraku, bagaimana iblis menyuruh Yesus untuk memamerkan kekuasaannya dengan melompat, menjatuhkan dirinya sehingga malaikat-malaikat akan menantang kau, katanya. Tetapi Yesus mengetahui dengan pasti, dengan benar, bahwa maksud iblis adalah supaya Yesus mencobai Tuhan. Dan kali ini pun Yesus menang atas tersebut, sehingga Yesus menjawab kepada iblis. Kita baca di ayat yang ke-12 dikatakan, Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara-saudaraku, menariknya, setelah 3 pertanyaan iblis mencobai Yesus ini, iblis mundur daripada Yesus. Tetapi satu hal yang harus kita pegang, bahwa di ayat ke-13 dikatakan, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang tepat. Artinya iblis akan kembali. Iblis akan kembali untuk menggodai Yesus dan mencari kesempatan yang tepat. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, seperti yang kita ketahui juga di kitab Petrus menuliskan bahwa iblis itu seperti singa-singa yang mengaum dan mencari kesempatan yang tepat. Nah, tabiat yang sama inilah iblis lakukan ketika dia meninggalkan Yesus. Saudara-saudaraku, hal yang perlu kita pelajari, Yesus sebagai manusia, tetapi dia mampu mengalahkan atau mampu menahan dirinya dari godaan, dari cobaan yang iblis berikan. Apa yang menjadi rahasia Yesus? Apa rahasianya? Rahasianya sangat sederhana, saudaraku. Jika kita perhatikan di ayat 1 pasal 4 tadi, dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 2 hal yang perlu kita pegang. Yang pertama, Yesus dipenuhi atau Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, penting sekali sebagai manusia biasa kita ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itulah yang dialami atau itulah yang dilakukan oleh Yesus. Ia dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang selanjutnya, ia dibawa oleh Roh Kudus. Artinya Yesus dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka dalam segala hal yang terjadi, ketika iblis mencoba datang menggoda kita dengan berbagai pertanyaan atau dengan berbagai bentuk cobaan, dengan berbagai bentuk tipuan atau dengan berbagai bentuk hal-hal yang indah, yang nampaknya baik, nampaknya bagus, seolah-olah dari Tuhan, tetapi faktanya itu adalah cara iblis untuk menjatuhkan kita. Nah, itulah pentingnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus seperti Yesus yang pada saat itu sebagai manusia masih memiliki kebutuhan akan makan dan minum, kebutuhan yang lain sebagainya, memiliki nafsu dan sebagainya. Tetapi karena ada Roh Kudus yang memenuhi hidupnya dan ada Roh Kudus yang memimpin hidupnya, sehingga Yesus bisa mengalahkan iblis. Dan kita mengetahui sendiri, saudara-saudaraku, bahwa Yesus telah menjadi teladan bagi kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, kita hidup yang di zaman sekarang ini, di zaman modern ini, marilah hidup kita sepenuhnya dipenuhi oleh Roh Kudus, kemudian kita dipimpin oleh Roh, sehingga kita menjadi orang-orang yang berhasil dalam segala hal. Secara khusus kita menang atas iblis. Amin, saudara. Demikian renungan singkat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.